Halo lagi para pendengar yang mencari kedamaian sejati. Selamat datang kembali di podcast Self Improvement at J12 Studio. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang ego, sang suara di kepala yang sering menarik kita keluar dari momen sekarang. Kita belajar untuk mengamati pikiran, tanpa harus mengidentifikasi diri dengannya. Hari ini, kita akan membahas salah satu konsep paling transformatif, tubuh rasa sakit atau dalam bahasa Inggris disebut pain body. Ini adalah akumulasi energi emosional negatif dari pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan. Dan ia punya kekuatan luar biasa untuk menarik kita kembali ke penderitaan jika kita tidak menyadarinya. Apa itu tubuh rasa sakit? Bayangkan ini, sepanjang hidup kita mengalami berbagai emosi negatif, kemarahan, kesedihan, ketakutan, rasa bersalah, dan kebencian. Jika emosi-emosi ini tidak diproses atau dilepaskan, mereka tidak menghilang begitu saja. Mereka menumpuk di dalam diri kita, membentuk lapisan energi yang disebut tubuh rasa sakit. Tubuh rasa sakit ini bersifat semi-otonom. Artinya, ia punya kecenderungan untuk hidup dan makan. Apa makanannya? Penderitaan. Karena itu, kadang kita merasa seperti ditarik kembali ke pola lama. Kemarahan yang tidak beralasan, kesedihan mendalam tanpa sebab jelas, atau drama yang terus berulang. Itu bukan Anda. Itu adalah tubuh rasa sakit yang sedang aktif dan mencari makanan. Bagaimana tubuh rasa sakit bekerja? Ketika ia aktif, tubuh rasa sakit mengambil alih pikiran Anda. Ia mulai menciptakan narasi negatif, mengingatkan Anda pada luka lama, atau bahkan memproyeksikan ketakutan ke masa depan. Ia mencari cara untuk membuat Anda merasa lebih buruk, karena itulah makanannya. Ini bisa berupa pikiran negatif yang berulang, drama emosional, mengeluh, dan menyalahkan, atau tanpa sadar menarik situasi yang membuat Anda menderita. Yang paling penting untuk dipahami adalah Anda bukanlah tubuh rasa sakit Anda. Ia hanyalah pola energi negatif yang menempel. Tapi, itu bukan diri sejati Anda yang mendalam. Memutus siklus, kesadaran adalah kuncinya. Lalu bagaimana kita bisa melepaskan diri dari cengkramannya? Jawabannya adalah kesadaran. Sama seperti ego, tubuh rasa sakit tidak bisa bertahan di hadapan presence. Ia hidup di kegelapan ketidaksadaran. Jadi ketika gelombang emosi negatif tiba-tiba muncul, lakukan ini. Pertama, jangan melawan atau menekannya. Kedua, jangan mengidentifikasi diri dengannya. Ingat, itu bukan Anda. Yang terakhir, amati kehadirannya, rasakan di mana di tubuh Anda ia muncul. Hadirlah sepenuhnya, bawa kesadaran pada nafas dan tubuh Anda. Jadi dengan cara ini, Anda tidak memberinya makanan. Anda justru menyinarinya dengan cahaya kesadaran. Dan ketika ia tidak diberi makanan, ia akan mulai menyusut. Energinya akan berubah. Latihan praktis, merasakan dan melepaskan. Hari ini, coba lakukan latihan sederhana ini. Setiap kali emosi negatif muncul, entah marah, sedih, atau cemas, berhenti sejenak. Alihkan perhatian Anda ke dalam tubuh. Tanyakan, di mana aku merasakannya? Apakah di dada, perut, atau kepala? Rasakan sepenuhnya, tanpa menolak, tanpa memberi label. Bernapaslah melalui sensasi itu. Biarkan ia ada, tanpa penilaian. Dan lihatlah betapa cepat energi emosional itu bisa berubah
ketika Anda memberi perhatian yang sadar, bukan reaksi emosional. Inilah langkah kuat untuk melepaskan beban masa lalu. Dengan sadar pada tubuh rasa sakit, Anda berhenti menjadi korbannya dan mulai menjadi pembebasnya. Di episode berikutnya, kita akan membahas tentang hadir dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana praktik sederhana ini bisa membawa kedamaian dan kebahagiaan yang berkelanjutan.